Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Maya Grani Putri dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dan pembahasan mengenai analisis pelaksanaan e-office dalam pengelolaan surat di Kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat. Lalu selanjutnya adalah latar belakang. Digitalisasi mendorong instansi pemerintahan beralih ke sistem administrasi berbasis elektronik, termasuk menggunakan e-office untuk mempercepat dan mengefisiensikan pengelolaan surat. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat telah menerapkan e-office. Namun hasil observasi awal menunjukkan pelaksanaan belum optimal. Beberapa proses masih dilakukan secara manual, seperti pelimpahan tugas, pengiriman surat fisik, serta penggunaan sistem ganda. Selain itu, kemampuan pegawai dalam memanfaatkan fitur e-office masih berbasis terbatas. Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian antara tujuan digitalisasi dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan e-office di Kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat. Lalu selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Pertama, ada bagaimana pelaksanaan e-office dalam pengelolaan surat di Kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat. Lalu yang kedua, ada bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan e-office pada pengelolaan surat di Kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat. Lalu yang ketiga, ada bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala dalam penerapan e-office di Kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk mengetahui pelaksanaan e-office dalam pengelolaan surat, surat masuk dan surat keluar di Kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat. Lalu yang kedua ada untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan e-office di Kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat. Lalu yang ketiga ada untuk memberi rekomendasi perbaikan dalam penerapan e-office agar lebih efektif dan efisien di Kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat. Lalu selanjutnya ada objek penelitian. Menurut Subari, pada tahun 2020, Electronic Office adalah penggunaan teknologi informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan pekerjaan kantor dan menghubungkan komponen organisasi secara digital. Lalu ada faktor mempengaruhi Office dalam organisasi. Pertama ada infrastruktur IT, jaringan perangkat keras, dan sistem. Lalu yang kedua ada SDM dan keterampilan, kemampuan pegawai dalam teknologi informasi. Yang ketiga ada keamanan sistem, perlindungan data dan informasi. Yang keempat ada internal organisasi, struktur kebijakan dan manajemen. Lalu yang terakhir ada budaya organisasi, nilai kebiasaan dan kesiapan perubahan. Lalu selanjutnya ada sistem kerja e-office, tahapan sistem input, data suara, gambar, email, scanner, lalu proses pengolahan data menggunakan software, lalu storage, penyimpanan digital, hard disk, flash disk, dan lain-lain. Output hasil digital atau cetak, distribusi data secara elektronik dan melalui sistem. Alur pengelolaan surat masuk unggah catatan otomatis di sisi online. Lalu surat keluar penyusunan digital, tujuan pemimpin, pengiriman elektronik. Disposisi instruksi pimpinan dilakukan secara daring, lalu verbal proses tujuan dan revisi dokumen secara elektronik. Lalu ada manfaat e-office, mengurangi beban kerja pegawai secara manual, lalu efisiensi waktu dan anggaran biaya, meningkatkan pengetahuan masyarakat dan birokrasi atau birokrat. E-office mendukung pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan keakuratan sumber data. Lalu yang terakhir ada mendukung terwujudnya pemerintahan yang good governance. Lalu selanjutnya ada objek penelitian. Pengertian surat. Surat adalah alat komunikasi yang dipakai untuk berbagi informasi di antara orang-orang. Seperti yang diungkapkan oleh Aziza pada tahun 2021, surat berfungsi sebagai media untuk pertukaran informasi secara tertulis antar dua pihak. Lalu ada jenis-jenis surat. Berdasarkan proses surat masuk, surat keluar, berdasarkan keamanan sangat rahasia, rahasia penting biasa, berdasarkan isi surat dinas, surat niaga, dan surat pribadi. Lalu selanjutnya pengolahan surat. Surat masuk, penerimaan, catatan disposisi, penyimpanan, surat keluar, penyusunan, pemeriksaan, penandatanganan, pengaktifan, distribusi. Lalu selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan September 2025 sampai dengan Januari 2026. Tempat penelitian berada di Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berlokasi di Jalan Rawasari Timur nomor 1 Cempaka Putih. Merupakan kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kantor Suku Dinas
Lingkungan Hidup Kota Jakarta Pusat ini bertugas untuk mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak, dan pemberian peringatan akan pencemaran kepada masyarakat serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Desain penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data penelitian dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan pendekatan purpose sampling. Sampel ini diambil sebanyak 4 orang. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai teknik seperti dokumentasi, observasi, dan wawancara menurut Rusli pada tahun 2021. Teknik keabsahan data. Penelitian ini menggunakan teknik regulasi. Regulasi adalah cross-check data dengan membandingkan fakta dari satu sumber dengan sumber yang lain. Menurut McCarthy pada tahun 2020. Lalu selanjutnya ada teknik analisis data menggunakan mode Miles and Hafner yang terbagi menjadi 4. Yang pertama itu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan, atau verifikasi. Lalu selanjutnya ada fokus penelitian, pelaksanaan e-office, kendala e-office, dan solusi perbaikan. Metode penelitian, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan utama hasil penelitian menunjukkan bahwa e-office sudah diterapkan dalam pengolahan surat, membantu proses pencatatan, penyimpanan, dan distribusi surat. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal, masih ada proses yang dilakukan secara manual. Sudah diterapkan, tetapi belum sepenuhnya digital. Lalu ada pelaksanaan e-office. Pelaksanaan e-office dianalisis melalui 3 indikator utama. Yang pertama ada sumber daya manusia, sistem e-office, dan sarana dan prasarana. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Hasilnya sebagai pegawai sudah memahami penggunaan e-office. Pegawai administrasi lebih terbiasa menggunakan sistem e-office. Masih ada pegawai yang perlu pendamping. Pembahasan pemahaman pegawai cukup baik, namun belum merata. Lalu ada sistem e-office digunakan untuk mencatat surat masuk, pengelolaan surat masuk, penyimpanan arsip digital, lalu mempermudah disposisi surat. Lalu surat masuk yaitu ada surat masuk, input ke sistem, disposisi arsip digital. Sistem membantu pengelolaan surat menjadi lebih teratur. Lalu ada sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia yaitu ada komputer, jaringan, scanner, dan printer. Namun, jaringan kadang tidak stabil, fasilitasnya belum selalu optimal. Pembahasannya sarana tersedia, namun masih harus ditingkatkan. Kendala pelaksanaan e-office, kendala utamanya itu gangguan jaringan internet, menghambat input dan distribusi surat, pemahaman pegawai belum merata. Tidak semua pegawai menguasai sistem, lalu masih ada proses manual, disposisi, tanda tangan, dan dokumentasi fisik. Pelaksanaan e-office belum sepenuhnya paperless. Solusinya yaitu pemeliharaan sistem, menjaga stabilitas dan meminimalkan gangguan, lalu meningkatkan sarana dan prasarana, memperbaiki jaringan, melengkapi perangkat, lalu yang terakhir ada pelatihan penggunaan e-office, meningkatkan pemahaman dan ketertarikan pegawai. Tujuannya sistem lebih stabil, pegawai lebih siap, proses kerja lebih efisien. Lalu ada pembahasan. Yang pertama, di office membantu pencatatan, penyiapan arsip, dan distribusi dokumen. Pelaksanaan belum maksimal karena masih ada tahapan manual. Lalu keberhasilan e-office dipengaruhi oleh sistem SDM dan fasilitas pendukung. Keberhasilan e-office tidak hanya bergantung pada sistem, tapi juga pada manusia dan infrastruktur. Lalu kesimpulannya adalah pelaksanaan e-office dalam pengolahan surat di suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat sudah diterapkan, khususnya pada proses surat masuk dan surat keluar. Namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa tahapan yang dilakukan secara manual. Kendala utama yang ditemukan meliputi gangguan jaringan, pemahaman pegawai yang belum merata, dan keterbatasan sarana pendukung. Lalu yang terakhir ada upaya yang dapat dilakukan yaitu pemilihan sistem, peningkatan fasilitas, dan pelatihan bagi pegawai. E-office telah berjalan, namun masih perlu optimalisasi agar lebih efektif dan terintegrasi. Sekian dari presentasi saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.